wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Siti Nurani. Ibu sebagai guru BK di SMP Negeri 1 Katapang. Pada masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS ini, Ibu akan memberikan materi tentang cara belajar efektif. Apa itu belajar efektif? Belajar itu efektif jika belajar itu menyenangkan. Jadi kalian itu senang saat belajar, terjadwal dengan baik. Jadi ada waktunya belajar itu, tidak terlalu memakan banyak waktu. Artinya nggak usah lama-lama, capek. Kalau belajar lama-lama itu kan capek, akhirnya nggak konsentrasi. Akhirnya, belajar nggak efektif, artinya belajarnya nggak maksimal, hasilnya nggak maksimal, nilainya nggak bagus. Nah, belajar efektif itu adalah belajar menyenangkan, terjadwal, tidak banyak makan waktu, dan hasilnya juga maksimal. Oke, berikutnya. Mengapa belajar harus efektif? Karena begini, otak kita itu kinerjanya dipengaruhi oleh kondisi fisik. Kalau otak kita capek, maka otak kita itu tidak akan bekerja secara maksimal. Kita tuh nggak akan konsentrasi. Akhirnya, apa yang kita pelajari, informasi-informasi yang kita pelajari, itu tidak akan tersimpan di dalam memori otak kita. Sehingga informasi yang kita butuhkan saat mau ulangan, saat mau diskusi, itu nggak muncul. Artinya kita lupa dengan apa yang kita pelajari. Oke, nah itu kenapa kita harus belajar efektif. Nah, kalau kitanya lupa, nilainya juga pasti juga akan jelek begitu ya. Oke, nah oleh karena itu jangan belajar itu dengan sistem kebut semalam, karena itu nggak efektif dan nggak bermanfaat bagi siswa. Ibaratnya kalau kita mau minum, kita minum di teko sekaligus, tentunya perut kita akan kembung. Tapi di saat kita mau minum, saat kita haus, kita minum segelas demi segelas. Saat kita haus, kita minum segelas, kita haus lagi, minum lagi segelas. Akhirnya air di teko tersebut bisa habis. Haus kita pun akan hilang. Beda halnya dengan kalau kita minum satu teko sekaligus, wah perut kita bisa kembung, celaka kita, nggak bisa sakit perut ya gitu. Makanya jangan sistem kebut semalam. Nah, itu nggak akan efektif belajarnya. Artinya di saat itu, kalau kita mau ulangan baru kita belajar malamnya, nah boro-boro kita bisa konsentrasi ngerjain ulangan, akhirnya apa? Nilai kita jelek. Nah, seperti itu ya. Oke, berikutnya, apa sih yang harus dilakukan agar belajar kita itu efektif? Nah, karena kinerja otak itu dipengaruhi oleh fisik juga, kemudian emosi juga berpengaruh. Nah, maka perhatikan emosi kamu. Artinya apa? Kalau belajar itu jangan marah-marah, jangan cemberut. Nanti kalau sambil marah-marah kita tuh nggak akan konsentrasi. Ya, jadi emosi kita tuh harus semangat, harus ceria, harus bahagia gitu ya. Nah, baru kita bisa konsentrasi belajar. Nah, akhirnya kita bisa mencapai keberhasilan dalam belajar. Nilai kita bagus. Kemudian kalau nilai kita bagus, orang-orang juga akan menghormati kita, menghargai kita. Nah, muncullah kehormatan dalam diri kita. Yang kedua, gitu ya. Apa yang dilakukan agar belajar efektif? Yang kedua adalah menciptakan minat. Artinya apa? Kita itu harus mau menyenangi apa yang akan kita pelajari. Nah, kalau sudah itu, gimana caranya menyenanginya? Nah, caranya adalah dengan bertanya dengan pada diri sendiri, apa sih manfaatnya mempelajari itu semua gitu. Ya. Oke, yang ketiga adalah temukan gaya belajarmu. Nah, ini penting karena kadangkala kita belajar, lah kok saya udah belajar lama-lama gitu ya, kemudian kok nggak masuk-masuk ya. Mungkin ini nggak sesuai dengan gaya belajar kamu, karena gaya belajar masing-masing orang itu berbeda-beda. Ada yang visual, audio, atau kinestetik. Nah, yang visual itu ciri-cirinya senang belajar itu kalau ada gambar-gambarnya, disertai gambar gitu ya. Kemudian senang membaca
gitu. Kemudian juga senang menulis. Nah, sedangkan kalau audio itu tipikal orangnya senang mendengarkan. Jadi kalau paling senang kalau di kelas itu guru menyampaikan materi itu mendengarkan dengan seksama. Nah, cara belajar audio ini bisa dibantu dengan menyiapkan tape recorder. Jadi kalau biar tidak lupa itu bisa mengingat kembali menggunakan tape recorder tersebut, atau bisa menggunakan handphone lah ya, sekarang mah canggih. Tapi kalau di kelas tentunya nggak mungkin ya, karena di kelas itu nggak boleh menggunakan handphone. Ini mah kalau di rumah aja ya. Kemudian kalau visual gimana caranya? Yang tadi yang visual. Kalau yang visual tentunya dengan mencari referensi-referensi atau pembelajaran yang menggunakan alat bantunya yang bisa dilihat oleh kita. Nah, lalu bagaimana yang kinestetik, Bu? Nah, kalau yang kinestetik ya belajarnya itu ciri-cirinya pengennya langsung dipraktekkan. Gak mau diam kalau belajar. Misalnya kalau kita lagi membaca sambil menggerak-gerakkan tangan. Kemudian kalau mendengarkan musik sambil geleng-geleng kepala. Nah, itu berarti gaya belajarnya adalah kinestetik. Ya, artinya maunya sambil bergerak gitu ya. Nah, makanya belajarnya juga bisa sambil mempraktekkan coret-coret di kertas atau sebagainya gitu. Kemudian yang keempat itu adalah perhatikan dirimu. Bagaimana kemampuan belajarmu? Artinya begini, setiap orang itu punya kemampuan belajar yang berbeda-beda. Ada yang cepat, ada yang lambat. Itu dalam menerima pelajaran. Nah, kita harus pahami betul seperti itu. Jangan memaksakan diri kita. Kalau kita udah capek, ya udah nggak apa-apa. Istirahat dulu gitu ya. Jangan memaksakan diri, karena tadi kalau memaksakan diri pasti belajarnya nggak akan efektif, nggak akan konsentrasi. Nggak apa-apa, Bu, orang lain mah kan ada yang bisa lama ya karena kemampuannya berbeda-beda gitu. Nah, sehingga kamu bisa mengukur berapa lama waktu yang kamu butuhkan untuk belajar. Nah, Ibu titipkan kalau misalnya ada yang belajar 1 kali, 2 kali sudah bisa hafal, sudah bisa paham tentang pelajaran tersebut, berarti dia punya kemampuan yang cukup dalam belajarnya. Nah, jangan menyamakan diri kalau memang kita ternyata punya waktu yang lebih lama untuk memahami pelajaran. Nah, belajarnya harus lama berarti bukan seperti itu, tapi harus lebih sering, artinya kita terus mengulang pelajaran apa yang kita pelajari sebelumnya sehingga kita bisa memahami gitu. Semakin sering kita belajar, semakin mudah kita untuk memahami pelajaran. Jangan berkecil hati kalau misalkan yang lain 2 kali sudah cukup bisa paham, bisa ingat, kita harus 4-5 kali. Nggak apa-apa, tetap semangat karena memang tadi kemampuan belajar kita berbeda-beda. Oke, berikutnya yang kelima, perhatikan lingkunganmu. Nah, pilih tempat dan suasana yang membuatmu nyaman. Jangan belajar di tempat yang kamu gak nyaman, gak akan konsentrasi. Nah, pilih tempat yang suasananya nyaman, misalnya di kamar, karena kamu senang hening gitu ya, karena kamu tipikal yang audio, kamu senang hening, maka bisa cari suasana yang sepi gitu. Kemudian yang cukup cahayanya, kemudian juga yang udaranya juga bisa memberikan penyegaran buat kita. Oke, berikutnya adalah pilih teknik belajar yang kamu kuasai. Teknik belajar apa yang kamu kuasai? Misalnya kamu belajarnya itu dengan cara membaca sambil meringkas gitu. Itu bisa kamu gunakan. Atau misalnya kamu membuat sebuah peta pikiran, itu juga bisa kamu gunakan. Ya, yang berikutnya adalah cari sumber belajar yang menunjang. Artinya kalau kamu belajar, kamu perlu untuk menambah sumber belajar yang lainnya. Misalnya kalau kamu diberikan buku pelajaran, buku paket, gak hanya
dari buku paket aja kamu belajar, tapi kamu juga perlu menambah ilmu pengetahuan, informasi yang berkaitan dengan pelajaran, bisa dari itu browsing internet, atau dari majalah, dari koran, atau dari TV, atau bahkan dari lingkungan sekitar kita. Ya. Nah, yang berikutnya adalah nomor 8 adalah mengatur jadwal belajar yang efektif. Nah, gimana caranya mengatur jadwal yang belajar yang efektif? Yang pertama adalah kamu harus bisa memprediksikan, memperkirakan penggunaan waktu yang cukup untuk kebutuhan pribadi. Apa sih kebutuhan pribadi? Kebutuhan pribadi itu seperti makan, mandi, sholat bagi yang muslim gitu ya. Kemudian untuk ke kamar kecil gitu. Nah, itu perlu diperhatikan. Kemudian prioritaskan tugas-tugas. Nah, kamu kan diberikan tugas oleh sekolah. Nah, itu lebih didahulukan. Jangan sampai menunggu nanti di akhir. Nah, balik lagi ke sistem kebut semalam. Kalau ke sistem kebut semalam, mending kalau kamu bisa menyelesaikan dalam waktu yang singkat. Bagaimana kalau waktunya lebih lama, sedangkan waktu pengumpulan tugas itu tinggal sebentar lagi, tentunya tidak akan cukup. Nah, oleh karena itu harus utamakan atau prioritaskan tugas-tugas. Kerjakan tugas dulu, setelah kebutuhan pribadi kerjakan tugas-tugas dulu, baru hal yang lainnya ya. Jangan nunggu deadline ya, gitu. Tugasnya kerjakan jauh-jauh hari, oke? Kemudian, luangkan waktu untuk mengulang pelajaran. Jangan hanya mengerjakan tugas aja. Belajar itu bukan hanya ngerjain tugas, nggak ada tugas nggak ada belajar, bukan seperti itu. Tapi luangkan waktu kamu untuk mengulang pelajaran. Apa yang kamu sudah pelajari sebelumnya, silahkan diulang sesering mungkin ya. Jadwalkan waktu belajar sesering mungkin. Ingat, bukan lama tapi sering. Semakin lama otak kita nggak akan konsentrasi karena lelah, tapi semakin sering, ibaratnya air yang kita minum dalam satu teko itu bisa habis kalau kita minum segelas demi segelas, artinya sedikit demi sedikit. Oke, paham? Oke, selamat mencoba. Demikian pemberian materi dari Ibu. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.